Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bertemu lagi dengan Ibu Tuti di pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Oh iya, sudah mandi dan sarapan serta membantu orang tua kan? Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah sehingga masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Jumlah ayat dalam surat At-Tin ada 8 ayat. At-Tin sendiri berarti adalah buah tin. Mari kita belajar membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Setelah membaca surat At-Tin, mari kita bersama-sama memahami kandungan makna yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Pada ayat pertama, surat At-Tin disebutkan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia merupakan obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengecerkan dahak, dan bisa membersihkan ginjal. Sementara zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena banyak sekali mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah-daerah yang penghasilan minyaknya rendah. Kemudian pada ayat yang kedua disebutkan tentang Waturi Sinin, Bukit Sinai. Bukit Sinai terletak di semenanjung Sinai lintasan antara tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Bukit ini setinggi 2.285 meter dari dasar laut, merupakan bukit di mana Nabi Musa alaihi salam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada surat At-Tin ayat ketiga disebutkan tentang kota yang aman. Kota tersebut maksudnya adalah kota Mekah. Kota Mekah disebut kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota Mekah terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Dan kota ini banyak sekali menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat ini, semua umat muslim akan melaksanakan ibadah haji pasti menuju ke kota Mekah. Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, melakukan sa'i, melakukan lempar jumroh, dan semua ibadah-ibadah haji yang lain. Semoga kita semua bisa mengunjungi kota Mekah. Amin.
Ayat keempat disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, memiliki jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia juga serasi dan seimbang sehingga tampak indah dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Anak-anak soleh dan solihah, di ayat kelima surat At-Tin, Allah juga mengingatkan bahwa manusia bisa menjadi hina dan turun derajatnya karena buruknya sikap dan perilakunya. Allah juga menjelaskan dalam surat At-Tin ayat ke-6 bahwa orang-orang yang tidak bisa menjadi hina adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang-orang yang seperti itu akan selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Di ayat ke-7 disebutkan, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan tersebut, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Di ayat ke-8 disebutkan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui dan Allah adalah sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Kesimpulan dari semua itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur karena telah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan untuk selalu menjaga perilaku agar perbuatan dan perilaku kita tidak membuat kita menjadi hina dan rugi di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.